Maya. Ya, oke, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Ngobrolin Perhubungan. Berjumpa kembali episode tahun ini ya. Tahun ini ya, kebetulan ini setahun sekali. Edisi tahunan. Terakhir kemarin tahun 2000 berapa? 23 dong. Oh, di sini nih, di video yang ini nih, tema yang ini nih. Ada yang belum nonton bisa diklik aja. Bisa diklik aja ya. Jadi seperti biasa kita akan membahas tentang seputar perhubungan ya di sini. Betul. Ya, karena tidak mungkin kalau kita di sini membahas persalinan ya. Jangan Oh, dong. tidak bisa. Beda kamar ya. Beda kamar ya, itu ke bidan ya. Saya kenalkan yang belum kenal, ini nama saya tidak berubah sejak 2017. Oh, oke. Eh, Siapa? Siapa ya? Oh, saya. Sekarang Anda dulu. Ngek edit ngek. Ari R. Ari R-nya itu Ramadan. Kebetulan lagi ganti Ramadan. nama. Enggak, Rizky. Oke. Dan sebelah saya ini ada Dinda Rizkyana. sama ya, Rizky. Enggak, gak Oh, mau. nggak mau. Mama pengen ganti nama. bubur bodas tuh ya tuh ya. Ya, jadi untuk tema kali ini kita akan membahas seputar perhubungan Perhubungan pastinya. tentunya, dan kalau juga, apa tuh? kalau mendekat Lebaran ini biasanya kita ngomongin apa nih? Banyak fenomena-fenomena yang terjadi di jalan raya. Terjadi jalan raya, Iya. terutama tentang lalu lintas, yaitu tidak jauh tidak bukan adalah kemacetan. Nah, luar biasa ya kalau Biasa. kita ngomongin tentang kemacetan ini nggak akan beres-beres ya. Iya. Itu beres-beres jika kamu bagi orang Bandung Timur. Aduh, itu Orang iya. Bandung Timur. Itu seperti orang-orang yang terpilih sih Oh, ya, orang iya. Bandung Timur. Aduh, saya Karena juga nggak harus lebaran. nggak harus lebaran Nggak harus macetnya ya. lebaran. Kayak jam pulang kerja, jam pergi kerja juga pasti macet gitu. Teh Dinda dari daerah mana? Bandung Pokoknya Timurnya? Bandung Timur atas. Jadi jarak Atas mana, tempuh Mang Layang? atas sana. Waktu tempuhnya berapa lama? Gini ya, kalau misalnya pagi-pagi itu masih jam 5:30 pagi, berangkat dari rumah ke balai kota itu normalnya 30 menit bisa nyampe. Nyampe, tapi kalau macet Nah, telat sedikit aja Kalau ya. misalnya masuk siang atau telat dikit itu bisa sampai 2 jam. Pernah tuh pulang ya balai kota Ujung Berung. 2 jam. Serius 2 jam pakai motor. Dama atuh ka Padalarang. Makanya. Padalarang ka Cikalong ka Karawang meureun. Itu karena macet ya Bandung Karena Timur ya. macet. Itu luar biasa, saya juga kebetulan di Bandung Sama Timur ya ya, kita. sama, cuma agak jauh Teh Dinda. Kalau saya di Pasir Impun ya. Impun, tahu Impun? Senvis. Sandwich. Itu luar biasa. Kalau normal itu 30 menit. Oke. Kalau tidak normal itu hampir 1 jam sih nyampe ke 1 rumah. jam Betul ya. Itu luar biasa sekali menguras emosi jiwa ya. Karena banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi, Arca Manik, Yep. Cikadut ya, terutama Cicaheum ya. Luar biasa. Pokoknya kita beri tepuk tangan untuk orang Bandung Timur ya. Yuhu, untuk kita. Apalagi kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung juga di Bandung Timur. Itu yang kerjanya ke Gede Bage, wah luar biasa Luar ya. biasa. Tepuk tangan untuk teman kita yang kerja ke Gede Bage. Selamat. Ada di belakang, di sana. Di belakang layar ya. Kalau saya di balai kota, macet. Tapi sekarang di mana? Di kisaran Gede Iya. Bage. Jadi tetap karena macet ya. Jadi ngomong-ngomong soal macet, kita akan bahas apa tentang kemacetan? Karena kan nggak akan ada habisnya nih. Betul, jadi khusus di episode kali ini kita akan membahas 7 tragedi kemacetan terparah di dunia. Oh, tepuk tangan. Oh, ayo buat tepuk tangannya. Pokoknya rangkumannya 7 aja, ini 7 versi aja ya. kita ya. Versi kita ya. Ini ada berarti tragedi kemacetan terparah di dunia. Di ya? dunia, jadi bukan di Bukan Bandung hanya di Indonesia aja, ya, bukan bukan Indonesia, cuma di tapi Bandung juga ya. di dunia. Pasti kalau namanya tragedi ini pasti macetnya juga macet yang bukan kaleng-kaleng Iya, pasti ya. sudah luar biasa karena sudah masuk ke media massa juga. Ini salah Oke, satunya. yang pertama ada apa nih? Yang pertama terjadi kemacetan terparah di dunia di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Chicago. Cikapayang dago lah ya. Sanes beta deui eta mah nya. Contekan ieu nya. Sanes di Cikapayang eta. Iya, Sanes, ini mah di Amerika. Oh, di Amerika aslinya. gitu. Oh. Asli. Kunaon Kemacetannya ya, ini kemacet naon ya.
terjadi dikarenakan badai salju. Oh, badai pasti bersalju. Kenapa itu masuk ke dalam tragedi kemacetan terparah? Ya, karena si salju ini menutupi jalannya sampai 51 cm, kebayang nggak, setengah meter? Wow, tebal sekali berarti. Iya, gimana segini ya, lah ada kendaraan mungkin ya. nggak bisa lewat ya kendaraan, Iya. kecuali mungkin pakai delman atau rusa bisa lewat kan ya. Pakai kereta pun. Rusa itu ya ala-ala di Jadi salju. macetnya Hingga 12 jam. 12 jam. Dan sebagian besar mobil terkubur salju. Oh, jadi itu mobil yang lagi lewat itu Iya. terkubur salju. Iya ya? kan macetnya 12 jam. Dim aja tuh di situ. Terus lagi badai salju juga, kebayang nggak? Kebayang sih. Nggak usah dibayangin Oh, lah, nggak usah lama ya, kebayang. kita lanjut aja. Tapi kebayang juga kalau Samsat turun saljunya buat Jangan kiamat. dong, jangan. Oh, takut saya. Oke, jadi itu yang pertama terjadi karena badai salju. Ada Yap. lagi? Ada dong. Yang Ini masih kedua. di Amerika Serikat ya, terjadi di New York. Ini kemacetannya terjadi dikarenakan adanya acara festival Woodstock Festival ada event. yang digelar tahun 1969. Oh, ini mas lampau ya, udah lama ya. Sekali, tapi luar biasa nih antusiasmenya ya. Walaupun masa lampau, ini diperkirakan di festival tersebut akan dihadiri 50.000 orang. Oh, jadi 50.000 orang mau datang Masih nih. nampung. Masih nampung Iya. ya. Ternyata yang datang 10 kali lipat. 500.000. 500.000 orang. Wadaw, wadidaw. Kebayang nggak? Jadi itu yang datang itu di luar prediksi ya. Betul sekali. Prediksi. Prediksi apa? Itu berarti pengemacetan itu disebabkan oleh saking banyaknya pengunjung ya. Iya, saking banyaknya orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Ya, dari kita juga biasanya kalau ada event musik itu sering terjadi Pasti kemacetan ya, juga ya. iya. Event musik biasanya di mana? Di Pusenip ya. Pusenip, Di Pusenip, Supratman, biasanya. Katamso, biasanya di Secapa. Tapi kan pada tahun 69 itu kendaraan sedikit ya, masih sedikit ya itu. Mungkin di beberapa negara sedikit, tapi di negara maju seperti Amerika sudah banyak Udah kemungkinan banyak kali ya seperti mobil-mobil. itu. Jadi iya, memang bahkan artis-artisnya juga karena macet parah dipulangkannya menggunakan helikopter. Udah nggak bisa lagi jalur darat. itu bisa, tapi Lempang mah bisa merenya. Bisa meren. Oh, Lempang kita bisa meren. Bisa meren. Jadi itu pulangnya harus naik helikopter. Oh, helikopter. Saking macet itu berapa jam macetnya Teh Dinda, ada nggak di situ? Ini lama banget ya, sampai 3 hari dong. Waduh, 3 Bukan hitungan hari. jam. Bukan cuma hitungan jam, Iya. ternyata hitungan hari. 3 hari baru terurai ya Baru terurai. kepadatannya ya. Mungkin setelah diangkut juga itu pakai helikopter ya mobil-mobilnya. Enggak juga ya. Enggak juga sih kayaknya ya. Next, lanjut. Sini yang ketiga ada Sao Paulo, di Sao Paulo, Brazil. Oh, Nah, Brazil, Kalau tetangganya Amerika itu, kalau Brazil itu Sao Paulo itu ibu kotanya Brazil bukan? Iya nggak sih? Hah? Pertanyaan aja. Apa? Ya, Ibu setahu kota saya. Brazil. Ini kemacetan yang terjadi di Sao Paulo dan FYI gitu. Sao Paulo itu merupakan kota terpadat di Brazil. Oke. Jadi tak mengherankan jika jalanan kota ini sering kemacetan. Nah, ini November 2013 mencatatkan dalam rekor kemacetan terpanjang di dunia, bukan terlama mungkin ya, Oke, tapi terpanjang. Ini sejauh 309 km tah Wow. macet di dia ke mana nya? Kamana? Di Coba Bandung buka ke heula. Jogja 300 kilonya. Ya Allah. Kena cari cingwe teu nyarahun Wikipedia kumanya. Ini terjadi ketika libur panjang di bulan November ya. Ini jadi warga Sao Paulo ini mau berlibur, dan ya kita juga di negara Indonesia juga tidak beda jauh kalau musim liburan Yap. atau musim mudik ya. Betul. Mudik liburan akhir tahun itu pasti Ada antrian ada panjang. antrian panjang kendaraan. Apalagi sekarang sudah terintegrasi ya tol Trans Jawa ya. Itu Iya. banyak sekali peminatnya seperti itu. Nah, yang keempat ini ada pada tahun 2010 ini terjadi di Beijing, Tiongkok. Ini jalur Beijing Tebet. Tibet. Oh, Tibet. Tebet mah di Tebet ke Jakarta Jakarta. tuh. Ya. Jadi saksi kemacetan terlama. Nah, kalau tadi Nah. terpanjang, sekarang terlama di dunia. Tak tanggung-tanggung sebagian warga Tiongkok rela terjebak macet 12 hari. 12 hari. 12 hari, hampir 2 minggu itu.
Ya ampun, gimana itu ceritanya? Ya nggak bisa diceritakan nggak kan, bisa saya nggak ya? merasakan. Oh iya, Ya nggak, kirain. maksudnya ini ada ceritanya. Jadi saking parahnya kemacetan ini sepanjang 100 km ini disebabkan oleh Perbaikan jalan, lalu banyak juga truk-truk yang mengangkut batu bara. Seperti itu, ditambah juga volume kendaraannya yang meningkat ya di jadi tol Beijing Tibet. oh jadi karena perbaikan jalan ya. Betul. Selanjutnya ke poin nomor 5 ya. Di Jerman Timur dan Barat. Jerman Timur dan Barat. Wah itu mah tembok Berlin lainnya. Iya betul, Oh, benar. gara-gara runtuhnya tembok Oh Berlin. bener ya, gara-gara runtuhnya tembok Berlin. Ya, Ini kemacetan terjadi sepanjang 48 kilometer. wah 48 km dari sini ke Purwakarta lah ya. Bisa lah ya. Nggak Ini hafal sebanyak juga ya, nggak hafal juga ya. Iya, Nggak banyak pernah juga ngikut. nih yang melintas 18 juta unit kendaraan melaju di jalan raya yang memiliki kapasitas 15.000 unit. Nah. Bayangin, dari 15.000 unit ke 18 juta. Nah, Jadi nampungnya kapasitasnya gimana? 500 ribu. ribu yang melintas 18 juta. Iya. Itu ditumpuk kumaha mobilnya. Tepat. Curiga gitu sih. Memang seperti itu sih fenomenanya di Bandung juga, kemacetan itu terjadi ya karena makin banyak kendaraan pribadi ya. Betul sekali. Dan jalannya tidak akan ngagedean ya. iya, Tidak akan lebar. masih tetap segitu. Masih tetap segitu. Jadi memang kemacetan itu ya kembali lagi kepada kita Betul. pengguna jalan ya. Selain tadi karena ada bencana-bencana, yang ini karena Nah, kesadaran masyarakatnya untuk bijak menggunakan kendaraan. transportasi umum ataupun jalur alternatif lain. oke. Yang Tragedi yang keenam nih. keenam, ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Jambi. Jambi, oke, terjadi di Indonesia ya. Iya, di Jambi. Ternyata macetnya sampai 22 jam. 22 jam, luar biasa. Hampir satu hari itu. Satu Kenapa itu bisa macet sampai 22 jam itu? Karena ini banyak juga yang melintas di jalur tersebut. Belum lagi seperti tadi banyak truk batu bara yang parkir di bahu jalan. Jadi untuk badan jalannya ini menyempit karena Iyalah. digunakan parkir liar. Makanya kalau parkir jangan di bahu mantan. Bahu jalan. Bahu jalan. Jangan parkir di bahu jalan, apalagi bersandar di bahu mantan gitu. jangan Ya. Move on Jadi aja. jadi yang di Jambi ini karena parkir Liar. sembarangan itu ya di bahu jalan. Betul. Apalagi yang parkirnya itu truk ya. Ih, gede banget Kalau dong mobil harusnya. kecil kan mungkin masih Masih bisa. walaupun memang tapi emang- nggak boleh juga. emang nggak boleh sih, dan memang sangat menghalangi gitu. Betul. Sebenarnya ini untuk parkiran truk batu bara ini sudah disediakan. Tapi konon katanya menurut informasi yang didapatkan, kondisinya itu basah dan becek. Oh, jadi pada saat itu kondisi parkiran mobil batu baranya itu tidak bisa digunakan mungkin ya. Betul. Jadi banyak yang parkir di Bahu mantan. bahu jalan. Jadi itu yang menyebabkan macet 22 jam, dan saya juga dapat informasi bahwa kemacetan itu karena itu banyak jalur truk ya. Betul. Truk-truk logistik pengangkut sembako, bahan-bahan makanan juga terhambat. Akhirnya ada beberapa yang ternak juga Terisolir juga ya. sampai terhambat. Jadi Oh iya. ada makanan yang memang sampai busuk atau apa ya memang. Rugi dong. Yang benar aja. Nah, dan yang terakhir ini, yang Nah, ketujuh, ini ada kemacetan terparah di dunia dan menakutkan kayaknya. Oh, saking kenapa menakutkan tuh? karena sampai ada korban Jiwa. jiwa. Betul. Ini terjadi di Indonesia juga. Ini terjadi pada tahun 2016 di Brexit ya. Ini di Brebes exit. Timur ya. Brebes Timur itu exit tol. Dulu tol itu Cipali ya, tol Cipali itu ya. Cipali yang baru saja selesai dibangun memang menjadi daya tarik untuk mempersingkat waktu ke Jawa Tengah kalau dari Jawa Barat nih, kalau dari Jakarta jadi bisa ke sana. Dan saking banyak peminatnya dan yang dibuka hanya pintu Tol Brexit itu ya. Jadi banyak sekali kendaraan yang lewat ke situ. Jadi macetnya itu sampai dari 6 hari ya Pak? 6 hari ya, 6 hari 29 itu Juli ya baru waktu itu terurai. lebaran ya. Betul. Baru terurai 5 hari, 29 apa? Juni 29 Juni sampai dengan 5 Juli. Sampai 5 Juli. Dan itu berdasarkan data dari BPBD Brebes, ada korban jiwa sebanyak 17 orang. Ya Allah. Yang disinyalir korban tersebut
gara-gara kelelahan, ada yang sakit mungkin juga. lagi sakit, dan memang ada yang kecelakaan lalu lintas juga. Jadi yang paling banyaknya adalah kelelahan. Memang pada saat itu tuh jadi tragedi kemacetan yang terparah paling parah ya di Indonesia ya. Jadi itu mudah-mudahan tidak terulang, dan memang tahun depannya juga alhamdulillah tidak terulang lagi. Karena bahkan ada cerita nih nanti, dan bisa dimunculkan ya dari salah seorang saksinya. Dia bercerita menempuh perjalanan 35 jam itu dari, kalau nggak salah, dari Cirebon ke Semarang. Dia mau 35 jam yang memang normalnya harus bisa ditempuh berapa jam ya? 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam ya. Ya, lewat. Dan ketika dia mau masuk tol pun dia sudah tahu itu bakal macet. Di Brexit itu macet panjang, dan di Google Map itu sudah merah-merahnya beletak. Merah hati ya. Itu dia mencari jalan alternatif lain, dan tetap saja macet. Jalan-jalan alternatifnya pun macet karena imbas dari situ luar biasa. Jadi itulah jadi salah satu tragedi kemacetan terparah di Indonesia, bahkan di dunia. Betul, yang terjadi pada tahun 2016 ya, pada arus mudik 2016. Seperti itu. Ada lagi? Tidak lah, karena kita kan cuma membatasi 7 ya. Sebenarnya masih ada lagi ya, cari aja di. Iya, nanti kelamaan gitu ya. Kelamaan ya. Nah, jadi begitulah tadi, Nda, silakan. Ada lagi yang mau dibahas? Nah, tidak ya. Tidak dong. Jadi demikianlah ngobrolin perhubungan edisi yang membahas tentang tragedi kemacetan terparah di dunia versi ngobrolin perhubungan. Sampai jumpa kembali. Bye bye.